Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan mengenai UAS Hukum Media yang berisikan 4 soal mengenai UU Pers, UU Hak Cipta, Kode Etik Jurnalistik, dan lain-lainnya nih. Mari saksikan videonya hingga akhir. Bayangin aja nih, pada tahun 2019 ada berita hoax yang beredar pada saat pemilihan Pilpres nih teman-teman semua. Ada koran yang lagi namanya tuh Indopost mengupload dan mempublish sebuah berita yang berjudul Ahok bakal gantiin Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden Jokowi saat menang nanti. Yang dimana berita ini merupakan rumor yang beredar di medsos doang dan juga nggak dicek kebenarannya, serta ini nih malah dilengkapi dengan gambar infografis yang meyakinkan. Maka dari itu, ini tuh bikin heboh banget pemirsa. Dimana orang-orang tuh ribut dan juga padahal para tim kampanye itu sudah menyatakan langsung bahwa berita yang beredar itu semuanya bohong total. Masalahnya berita ini melanggar kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan di Indonesia. Yang dimana intinya itu wartawan tuh harus menyebarkan berita yang akurat dan juga nggak boleh nyebarin hoax atau rumor, serta harus adanya bukti terlebih dahulu. Dia nggak boleh nipu banyak orang, dan juga Indopost ini masuk ke dalam 4 kategori kesalahannya. Yang pertama yaitu nggak akurat, yang kedua nyebarin rumor, dan yang ketiga tuh nggak melakukan verifikasi terlebih dahulu, dan yang keempat itu mereka itu bikin konten yang menyesatkan. Maka dari itu Dewan Pers dan juga lembaga yang menjaga etik pers ini melakukan cek langsung dan mereka menemukan bahwa berita tersebut bohong total. Maka dari itu penyelesaian terhadap kasus ini yaitu Dewan Pers perintahkan kepada Indopost untuk melakukan permintaan maaf yang besar di media online maupun koran, dan juga memberikan hak jawab kepada tim kampanye serta koreksi berita dan juga mencantumkan label hoax di dalam gambarnya. Maka dari itu semua itu dilakukan secara cepat sesuai dengan UU Pers yang ada. Dan Pemret dari Indopost tersebut melakukannya nurut langsung dan langsung mengeksekusi bahwa menyebarkan berita tersebut bahwasanya berita tersebut hoax. Maka dari itu kasus ini membuat bahwa gimana pun Pers dijaga biar nggak asal bikin berita yang hoax dan bikin berita yang sensasional yang bisa mengganggu demokrasi berjalan dengan lancar. Maka dari itu menjaga kode etik jurnalistik itu sangat penting teman-teman semua. Kasus penayangan yang tidak mengandung unsur mendidik dan juga bermuatan negatif. Ini saya ambil pada kasus penayangan episode misteri di balik panggung dari program Oh Ternyata di Trans TV yang tayang sekitar Oktober 2025. Jadi acara ini merupakan sebenarnya film pendek campur komedi, horor, bahkan drama. Tetapi episode ini mengandung konten cerita mistis gelap, yang dimana ini mengandung unsur hantu di belakang panggung teater, unsur aneh, jumpscare seram, dan juga visual darah, dan serta supranatural yang intens banget nih. Masalahnya itu penayangan ditayangin ini itu pada jam sekitar pukul 13.00 WIB, yang dimana ini merupakan jam para anak sekolah untuk menonton televisi, bukan jam tayangan untuk orang dewasa pada malam hari. Dan juga banyak anak umur 7-12 tahun itu ketakutan parah sampai mimpi berat dan juga trauma. Maka dari itu para orang tua melakukan komplain kecewa kepada KPI melalui media sosial maupun hotline, dan juga viral di TikTok dengan hashtag Oh Ternyata Trans TV dan atau Oh Ternyata Horor, yang dimana KPI melakukan investigasi dan kasih teguran langsung kepada teguran tertulis resmi nomor 113 _K_KPI _10 tahun _2025 tanggal 30 Oktober kemarin nih teman-teman. Dan juga Trans TV itu melakukan minta maaf dan juga janji revisi klasifikasi usia. Nah, dari kasus ini melakukan pelanggaran terhadap UU nomor 32 tahun 2002 di mana tentang penyiaran pasal 36 ayat 1, yaitu di mana ini merupakan larang konten yang bikin ketakutan atau kengerian seperti horor tanpa sensor. Dan juga pasal 35 yaitu wajib lindungi anak dari siaran tak sesuai usia. Harusnya itu pakai label D yang buat orang dewasa dan juga tayang di slot umum. Plus pasal 34 siaran harus mendiri bukan rusak mental anak.
Akhirnya Trans TV mendapatkan kena catatan hitam di KPI dan juga wajib audit internal serta bukti pengawasan mereka itu ketat dari ratusan teguran setahun. Pelajarannya ini yaitu produser harus cek pedoman KPI terlebih dahulu dan bikin konten itu sesuai dengan aturan KPI agar tidak membuat trauma massal begini. Sekian dari saya jawaban dari pertanyaan ini. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai kasus pembajakan ilegal dan kaitannya dengan UU Hak Cipta. Pada November tahun 2025 lalu, ada kasus seorang mahasiswa UI Fakultas Ilmu Komputer berinisial AF 21 tahun yang kena masalah hukum, yang dimana dia men-share link bajakan kepada teman-temannya melalui grup WhatsApp, yang itu pada film Keluarga Cemara yang baru saja tayang seminggu di bioskop. Ia men-share link itu ke grup WhatsApp-nya yang berisi 45 anggota di dalam WA dengan caption, "Nonton gratis nih, kualitasnya bagus." Masalahnya, link itu adalah film bajakan polisi cybercrime melacak aktivitas AF lewat IP kampus UI dan juga chat WhatsApp serta riwayat browser yang sering buka situs ilegal. Produser film Visinema akhirnya melaporkannya kepada pihak polisi dan AF ditangkap di kosannya di Depok serta HP dan laptopnya disita. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara damai. AF tidak dipenjara tetapi membayar denda sebesar 50 juta dan berjanji bikin kampanye anti bajakan di media sosialnya. Meskipun begitu, dampaknya itu besar. Kasusnya viral, kampus UI mengeluarkan surat larangan share konten bajakan dan AF harus cuti kuliah. Secara hukum ini melanggar UU Hak Cipta. Share link film bajakan itu sama dengan menyebarkan dan bisa kena pidana penjara serta denda besar nih. Jadi nonton atau share film bajakan itu bukan hal sepele teman-teman. Meskipun cuma kirim ke teman juga. Intinya kalau mau nonton film, pakai jalur legal. Selain aman, kita juga ikut mendukung industri perfilman di Indonesia. Jangan sampai niat berbagi kita itu malah berujung ke masalah hukum teman-teman. Sekian dari saya. Ini saya mengangkat kasus pada saat Jerome Pauline kemarin pada saat demo beberapa bulan lalu. Waktu itu demo terjadi di banyak kota besar karena masyarakat kecewa dengan pemerintah. Isunya ini dimulai dari dugaan korupsi DPR, banyaknya demonstran yang ditangkap, serta sampai kasus meninggalnya driver ojol Afan Kurniawan yang dilindas oleh kendaraan aparat. Dan situasinya itu menjadi panas baik di jalan maupun di media sosial. Di tengah kondisi itu, Jerome Pauline jadi sorotan. Ia mengaku menolak tawaran buzzer senilai 150 juta untuk membuat konten damai yang menutupi masalah. Jerome Pauline memilih jujur dengan pengikutnya dan merangkum 17 tuntutan rakyat yaitu 17 tambah 2 seperti reformasi DPR, transparansi anggaran, dan juga keadilan untuk Afan. Video ini viral dan dibagikan oleh jutaan orang. Kasus ini berkaitan dengan UU ITE yaitu aturan yang mengatur perilaku di internet, yang dimana pemerintah dan polisi mengatur atau menggunakan UU ITE ini untuk menindaklanjuti akun-akun penyebar hoaks dan ujaran kebencian yang mempengaruhi atau memperkeruh keadaan suasana demo. Tetapi UU ini juga sering dikritik karena bikin banyak orang untuk takut menyampaikan pendapatnya. Maka dari itu Jerome sendiri tidak terkena masalah nih teman-teman. Tetapi karena kontennya itu mengandung fakta dan juga tidak menghina pihak tertentu. Justru yang menunjukkan bahwa media sosial itu bisa dipakai untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, bukan hanya untuk mencari uang maupun menyebarkan provokasi. Maka dari itu pelajaran pentingnya itu kita harus berbijak dalam bermedia sosial, jangan mudah percaya hoaks, dan juga jangan asal menyebarkan berita atau informasi, serta jangan tergoda oleh buzzer-buzzer yang beberapa ratusan nilainya. Kasus Jerome ini membuktikan bahwa influencer itu bisa punya dampak positif kalau digunakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari saya dalam menjawab pertanyaan UAS Hukum Media. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan dan tidak lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.